Ya. Pak Susno, kalau Anda di kepolisian waktu itu, dengan konteks ada dua kasus seperti ini, satu masalah tudingan ijazah, kemudian sudah ada laporan juga masalah pencemaran nama baik. Sesungguhnya mana yang harus bisa dibuktikan lebih dulu, masalah tudingan ijazah ini atau masalah pencemaran nama baiknya yang bisa diusut lebih dulu, Pak Susno? Baik, kedua kasus ini adalah sangat berkaitan satu sama lain. Pertama, kita hargai Pak Jokowi sudah membawa juga permasalahan ini ke ranah hukum. Karena hanya ranah hukum lah yang bisa menyelesaikan isu-isu ini. Nah, mana yang harus diselesaikan lebih dulu? Karena ini saling berkaitan. Penuduhan tentang ijazah palsu lebih dulu dilaporkan. Kemudian karena dituduh ijazah palsu, sedangkan Pak Jokowi mengatakan tidak palsu, maka dia merasa nama baiknya tercemar. Jadi benar, sudah ditangani ijazah itu palsu apa tidak. Dan membuktikan itu palsu apa tidak, itu tugas daripada penyidik, bukan melalui perdebatan di luar. Nah, penyidik membuktikan itu tidak terlalu sulit, ya. Karena apa? Institusi resmi yang mengeluarkan ijazah itu masih ada, dan lembaga itu sangat-sangat punya kredibilitas di Indonesia, bahkan di mata internasional, yaitu Universitas Gadjah Mada. Tentunya dia adalah saksi pokok untuk menentukan, untuk menjelaskan itu palsu apa tidak. Setelah itu baru saksi-saksi orang gitu. Nah, saksi orang siapa? Kan ada dosennya, saya yakin dosennya Pak Jokowi kalau betul kuliah di situ masih ada yang itu. Kemudian tenaga administrasinya mungkin masih ada yang itu. Kemudian yang jelas teman kuliahnya, seandainya Pak Jokowi betul kuliah di situ, pasti masih ada yang hidup. Sehingga tidak perlu ada yang dikhawatirkan bahwa kasus ini bakal lemah atau tidak, begitu ya? Ya, polisi sangat profesional untuk menyelidiki, ya, pas lagi masalah pemalsuan ijazah. Nah, kalau kita tidak percaya sama polisi, tidak percaya sama UGM, ya kemana lagi kita membawa ini? Nah, setelah tidak terbukti misalnya apa hasil penyidikan tentang palsu atau tidak ijazah tersebut, maka tentunya sangat berkaitan erat dengan masalah pencemaran nama baik. Apakah nama baik itu betul dicemarkan, misalnya karena ijazahnya asli dituduh palsu, atau justru sebaliknya betul ijazahnya palsu. Nah, ini sangat erat. Kita percaya sama penyidik Polri, percaya juga sama lembaga UGM, percaya juga dengan saksi-saksi, baik saksi ahli maupun hasil laporan yang akan diperiksa oleh penyidik Polri. Oke. Jelas gamblang sekali kan. Persis seperti yang apa saya gambarkan kemarin. Ini pernyataan dari Pak Susno Duadjilo, mantan Kabareskrim Mabes Polri. Bareskrim Mabes Polri yang hari ini sedang mengusut ijazahnya Pak Jokowi asli atau palsu. Ini tadi statement dari mantan Kabareskrim Mabes Polri. Yang akan menentukan asli atau tidaknya ijazah Jokowi adalah penyidik di Bareskrim Mabes Polri yang hari ini sudah dan saya kira selesai bekerja. Usai yang terakhir kemarin Pak Jokowi menyerahkan ijazahnya di penyidik Bareskrim Mabes Polri. Dan polisi di Bareskrim ini tidak sulit untuk menyidik, mengetahui ijazahnya Pak Jokowi asli atau palsu. Karena semua saksi-saksi kuncinya masih ada semua. UGM-nya masih ada. Lain kalau kampusnya sudah tutup lama mungkin sulit. Ini kampusnya UGM masih ada, masih gagah, perkasa gitu ya. Kantornya masih jelas, kredibilitasnya tidak diragukan. Dan secara resmi Bareskrim Mabes Polri telah meminta keterangan dari pihak UGM yang mengatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi adalah asli. Kemudian saksi-saksi yang mendukung keaslian ijazah Pak Jokowi juga masih banyak. Dosen-dosennya, teman-temannya, dan itu sudah dimintai klarifikasi, sudah dimintai jawaban oleh Mabes Polri. Semuanya mengatakan yes. Nah, pada
proses ini kemudian polisi, penyidik di Bareskrim Mabes Polri akan membuat kesimpulan ijazahnya Pak Jokowi asli atau tidak. Kalau ternyata asli sebagaimana data-data tadi yang sudah dikumpulkan, maka artinya tuduhannya Egy Sujana CS, tuduhannya Roy Suryo, Rismon, Tifa, Kurnia, Rizal Fadila, Rustam Effendi dan lain sebagainya itu, gengnya itu adalah tidak benar. Artinya mereka telah menuduh Pak Jokowi, memfitnah Pak Jokowi, mencemarkan nama baik Pak Jokowi dengan mengatakan ijazahnya palsu. Kalau sudah diketahui demikian, maka bisa dipastikan kasus ditutup, tidak akan dilanjutkan sampai ke tingkat pengadilan. Karena hasil penyidikan mengatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Lain halnya kalau tuduhannya Egy Sujana CS ini menguat pada bahwa indikasinya ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, maka ini baru akan dilanjutkan oleh penyidik bahwa Pak Jokowi telah menggunakan ijazah palsu untuk berbagai macam kepentingan politiknya. Ini yang mungkin akan dilanjutkan sampai ke pengadilan untuk dikenai pidana atas kepalsuan yang dibuat oleh Pak Jokowi. Tetapi sekali lagi ketika penyidik sudah menyimpulkan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli bukan palsu sebagaimana dituduhkan oleh mereka itu, maka penyidikan akan dihentikan dan kasus ditutup karena tidak memenuhi unsur pidana. Setelah itu apa yang akan dilakukan? Maka tinggallah proses pidana di Polda Metro Jaya akan berlangsung. Menindaklanjuti laporannya Pak Jokowi kepada Egy Sujana CS yang telah mencemarkan nama baiknya, yang telah memfitnah nama baiknya, bahwa ijazahnya asli dituduh palsu. Semua bukti sudah dikirimkan Pak Jokowi, maka siap-siaplah pasca ditutup oleh Bareskrim Mabes Polri, mereka semua akan dipanggil, disidik oleh penyidik di Polda Metro Jaya atas pasal fitnah dan pencemaran nama baik. Dan tidak menutup kemungkinan pasal-pasal yang lain akan dikenakan, ujaran kebencian, hasutan, undang-undang IT yang pasal hukumannya bisa 12 tahun penjara ancamannya. Bersiap-siaplah Egy Sujana CS dengan rompi oranye yang akan kalian kenakan ketika skenarionya seperti tadi. Dan saya kira skenario tidak akan jauh-jauh dari seperti itu. Karena semua pihak, saksi kunci dari UGM, teman-teman kuliah, dan lain sebagainya sudah mengatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Dan asli pula sampean kalian semua menuduh, memfitnah, mencemarkan nama baiknya Pak Jokowi. Siap-siap untuk berrompi oranye dan dimasukkan ke dalam bui. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.